Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya di rumah. Nah, ketemu lagi sama Kak Firda di sini dalam kegiatan Friday Class kita setiap hari Jumat. Nah, hari ini kita mau bikin apa ya enaknya ya? Nah, kakak nih lagi musim ini nih ulang tahun nih. Jadi banyak banget teman-teman kakak yang sedang merayakan ulang tahun di bulan ini. Nah, kakak kepikiran untuk membuat paper bag sederhana dari kertas kado. Jadi ketika kalian ingin memberikan bingkisan kepada teman kalian atau keluarga, nah kalian supaya anti mainstream ya, biasanya kan kita bungkus ya dengan menggunakan kertas kado. Nah, gimana kalau kita mengemas hadiah atau kado kita itu di dalam paper bag buatan sendiri ya kan, daripada beli, kalau bisa bikin sendiri dengan bahan-bahan yang sederhana, kenapa enggak? Oke, langsung aja ya, gimana sih cara membuat paper bag kertas kado? Langsung aja. Oke, kita langsung aja ya ke alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat paper bag kertas kado. Nah, yang pertama tentu aja kita membutuhkan kertas kado ya adik-adik ya. Jadi kalian bebas menggunakan kertas kado ukuran apa aja. Jadi tergantung dari kalian itu ingin membuat paper bag yang seberapa besar. Jadi diperkirakan aja kira-kira hadiah kalian itu membutuhkan tempat yang berapa luasnya ya. Jadi ini kakak pakai ukuran standar aja, kertas kado yang biasanya dijual di toko-toko. Jadi kalau misalkan kalian menginginkan ukuran yang kecil, mungkin kalian bisa membagi ukuran sebuah kertas kado jadi dua gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Untuk caranya nanti sama ya, meskipun kita bikin yang besar atau yang kecil semuanya sama. Untuk alat yang kedua, bahan dulu ya. Untuk bahan yang kedua kita membutuhkan pita. Nah, ini namanya pita kado atau pita serut ya adik-adik ya. Jadi ini tidak terbuat dari kain. Jadi pita itu kan banyak jenisnya. Ada yang terbuat dari kain dan ada yang terbuat dari apa ini ya, kayak kertas mengkilap gitu. Jadi kalian kalau misalkan cari ini, kalian tinggal bilang aja pita kado atau pita serut. Jadi nanti ini tuh bisa tinggal kita ini ya, tinggal kita serut aja, nanti akan menjadi pita yang cantik. Nah, kalian tinggal sesuaikan aja warna pitanya dengan kertas kado yang akan kalian gunakan. Oke, untuk selanjutnya kita membutuhkan lem. Jadi ini kakak kebetulan pakai glue stick. Jadi kita bisa menggunakan lem kertas ya adik-adik ya. Terserah mau bentuknya ini apa itu, yang cair atau yang kayak kakak ini, lem stick, boleh banget. Selanjutnya, ini juga nggak kalah penting, yaitu penggaris. Jadi di dalam membuat paper bag ini kita tuh butuh banget nih sama yang namanya penggaris. Kakak sarankan pakai yang terbuat dari plastik aja ya adik-adik ya. Tapi kalau misalkan ada yang terbuat dari besi itu nggak apa-apa, silakan. Dan ini kakak pakai yang ukuran 30 cm. Lalu kakak punya cutter. Ini usahakan cutternya yang tajam ya adik-adik ya, karena kita nanti menggunakan ini untuk proses pemotongan ya. Lalu kakak juga membutuhkan ballpoint atau pensil, terserah kalian adanya di rumah apa. Dan yang tidak kalah penting adalah gunting. Nah, bahan dan alat yang dibutuhkan sederhana aja ya adik-adik ya. Jadi mungkin kalian cuma membutuhkan barang-barang yang sudah ada di rumah kalian. Oke, gimana sih kak untuk proses pembuatannya? Langsung aja yuk. Oke, gimana sih kak untuk proses pembuatannya? Langsung aja yuk kita masuk ke tutorial pembuatannya. Oke, baik, bisa kalian perhatikan di atas atau di hadapan kalian sekarang ada kertas kado dan lem aja ya. Jadi sudah kakak rapikan semuanya. Langsung aja kita ke tutorial pembuatannya. Nah, ini kita tinggal melipat aja menjadi dua. Tapi sisakan ujungnya. Itu kalian perkirakan aja, pokoknya nggak terlalu besar juga ya adik-adik ya. Jadi seperti ini. Kalian usahakan untuk lurus ya adik-adik ya. Oke, kalau sudah dirasa lurus,
langsung kita buat garisnya. Jadi tinggal dilipat aja sampai benar-benar membentuk garis. Setelah itu kita lipat bagian yang kita sisakan tadi. Jadi kalian pelan-pelan aja ya adik-adik ya, jangan terlalu cepat. Jadi pastikan aja garisnya dan benar-benar lurus. Oke, kalau sudah menjadi seperti ini, oke, kita lem. Lalu kita lipat lagi sesuai dengan pola garis yang kita buat. Oke, kalian perhatikan yang sudah kakak lipat tadi ada di bagian bawah ya adik-adik ya. Lalu kita ubah posisinya menjadi seperti ini. Oke, kakak luruskan dulu ya, kakak luruskan lagi untuk tepian garisnya. Nah, sekarang kalian lipat lagi yang bagian bawah dengan lipatan yang secukupnya aja, jadi nggak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar ya adik-adik, dan usahakan lurus. Kakak coba luruskan lagi ya. Jadi tadi yang kakak lipat itu ada di samping sebelah sini ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya kita lipat bagian bawah dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil ya adik-adik ya. Oke, seperti ini. Pokoknya kunci utamanya adalah garis lurus ya. Jadi kalian lipat aja sampai benar-benar lurus, atau kalian bisa menggunakan alat bantu berupa penggaris. Nah, mungkin bisa kita garis gini ya. Oke, ini tadi yang sudah kakak lipat di bawah ya. Lalu kakak buka lipatannya. Dan kita lipat lagi menjadi seperti ini. Jadi ini ada garis tengah. Jadi kakak melebihi garis tengah sedikit gitu ya. Nah, untuk lipatan pertama. Lalu kalian lipat ujung yang satunya lagi. Usahakan menutupi ya adik-adik ya, menutupi lipatan pertama. Oke, seperti ini. Oh ini, oke. Seperti ini. Nah, setelah itu kita rekatkan dengan lem ya adik-adik ya. Tinggal kakak lem ujung-ujungnya aja. Jangan lupa kanan kirinya ini juga ya lipatannya, supaya nanti tidak terbuka adik-adik ya. Oke,
kita tinggal mengikuti pola aja. Lalu untuk sisi yang satunya juga. Oke, setelah itu untuk ujung yang udah kita lipat tadi, sisi yang udah kita lipat lagi tadi, kita ubah posisinya lagi adik-adik ya. Jadi karena ini ada garis, ini ya. Jadi seperti ini kita lipat lagi dengan memperhatikan garis yang sudah kita buat tadi. Kita lipat bagian kanan dan kirinya. Jadi seperti ini. Nah, ini kan tadi yang sudah kita lem tadi ya. Lalu kita lipat seperti ini. Nah, kita posisikan sejajar ya ini ya garisnya ya. Lalu kita ulangi langkah yang sama untuk sisi yang satunya. Oke, kalau sudah selesai kita buka. Kita lihat dulu apakah sudah membentuk garis-garis ya adik-adik ya. Ini bisa kalian perhatikan. Oke. Nah, kalau garisnya sudah mulai terbentuk nih, kalian lipat bagian atasnya. Mungkin kakak mau bikin bagian atasnya lebih ini ya adik-adik ya, lebar dari bagian bawahnya yang tadi, tapi nggak terlalu lebar juga, bisa kalian perkirakan aja. Nah seperti ini. Lalu kita buat garis dulu, hampir sama ya adik-adik ya untuk langkahnya. Kita membutuhkan penggaris dan pulpen atau pensil ya. Nah, kita ukur dulu untuk lebarnya berapa. Ini kebetulan kertas kado yang kakak punya lebarnya 27 cm nih. Nah, berarti kita buat garis tengahnya dulu. Jadi 27 dibagi 2 itu jadi 13,5 ya adik-adik ya. Jadi ini tengahnya. Jadi kita nanti membuat sebuah persegi panjang yang antara kanan kirinya itu sama. Jadi tinggal kalian perkirakan aja. Kakak membuat untuk lebarnya ini sekitar sampai sini.
Oke, kakak buat persegi ukuran 10 cm ya adik-adik ya. Jadi ini sudah kakak hitung. Jadi sudah berada di antara tengah-tengah nih perseginya nih, persegi panjangnya. Nah, jadi tinggal kakak perkirakan aja mau seberapa besar. Oke, jadi seperti ini nggak tahu ya kelihatan atau enggak perseginya. Jadi perseginya itu di tengah-tengah ya adik-adik ya. Terserah kalian mau misalkan kalian pengen yang lebih lebar atau pengen yang kecil aja, terserah kalian. Jadi nanti untuk apa ya cantolannya gitu ya adik-adik ya. Nah, setelah tergambar persegi panjangnya, kita membutuhkan cutter. Jadi usahakan cutternya tajam ya adik-adik ya. Jadi ini tinggal kita cutter aja untuk persegi panjang yang sudah kita buat. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan cutter yang tidak terlalu tajam, nanti takutnya akan merusak kertas kadonya ya adik-adik ya. Karena susah sobeknya nanti. Jadi ini belum terbentuk ya. Nah, ini harus bagian atas dan bawah juga berlubang. Ini hampir. Jadi mungkin bisa kita ulangi ya untuk bagian bawahnya. Oke, bisa adik-adik lihat. Ini jadi lubangnya luar dalam ya adik-adik ya. Jadi memang seperti ini. Nah, setelah itu kalau sudah selesai, kita buka untuk bagian kanan dan kirinya. Lalu kita gunting. Nah, bisa kalian lihat dulu. Kita gunting bagian garisnya ya adik-adik ya. Jadi seperti ini. Jadi ini kan ada polanya gini ya. Jadi ini kita gunting untuk bagian kanannya. Sampai garis lipatan yang kita buat. Nah, ini garis lipatannya ya. Jadi sampai sini. Sisi yang lain juga. Jadinya seperti ini. Nah, ini coba kita buka ya adik-adik. Kita rapikan dulu.
Nah, kita cetak garis lipatan yang sudah kita buat tadi. Jadi kita ubah posisinya. Jadi kita lipat seperti ini ya adik-adik. Nah, oke, jadi ini sudah kita lipat dengan arah yang berlawanan. Kalau tadi kita bikinnya ke dalam, sekarang kita bikinnya kayak keluar gitu ya. Nah, sekarang ini kita lipat satu sisi. Ini juga kita pastikan garisnya ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Lalu kita lem. Kita masukkan ke dalam, tapi cuma satu sisi aja ya teman-teman. Oke, ini sudah kita rekatkan bagian dalamnya. Nah, ini nanti tinggal kita tutup seperti ini ya adik-adik ya. Coba kita buka paper bagnya. Oke, jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tinggal kita isi kadonya apa atau bingkisan kalian. Setelah itu kita tutup. Nah, terus kita lem gitu ya, atau kita rekatkan. Jadi seperti ini. Nah, untuk mempercantik, ini ya adik-adik ya. Kita membutuhkan pita. Ini kebetulan kakak punya 3 pita, kakak mau warna merah aja. Ini pita serut ya adik-adik ya. Jadi gimana caranya? Jadi ini memang kakak belinya seperti ini. Jadi ini tinggal kita tarik ya adik-adik ya. Nah, seperti ini.
Oke, ini kakak potong aja ya adik-adik ya. Kakak tinggal menempelkannya di sini. Cantik kan adik-adik? Nah, itu tadi adik-adik cara membuat paper bag kertas kado. Nah, kalau misalkan kalian pengen paper bagnya itu lebih tebal ya, karena menyesuaikan isi kado kalian mungkin bisa merangkap dua ya adik-adik ya. Atau bagian bawahnya ini, bagian dalamnya nanti bisa kalian tempelkan kertas karton atau kertas yang lebih tebal. Jadi tinggal kalian gunting aja sesuai ukurannya, terus kalian masukkan ke dalam. Nah, jadinya seperti ini hasilnya. Jadi tinggal menyesuaikan aja kira-kira nanti bakalan kalian isi apa. Tapi kalau misalkan kalian cuman isinya itu ringan, mungkin baju atau mungkin benda yang kira-kira ringan, tidak terlalu berat. Nah, ini aja udah cukup adik-adik ya. Nah, jadinya cantik kan ya. Oke, jadi seperti ini. Oke adik-adik, sekian dulu kegiatan Predikas kita hari ini. Kakak tunggu pengumpulan tugasnya sampai dengan tanggal 1 April ya adik-adik ya. Jadi silahkan mengirimkan hasil kerajinan kalian dengan membawa atau dengan foto diri ya. Jadi mungkin bisa kalian foto diri dengan membawa hasil kerajinan yang sudah kalian buat. Oke adik-adik, kakak tunggu ya, paling lambat tanggal 1 April. Terima kasih sudah menyaksikan kegiatan Friday Class dari awal sampai akhir. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat